Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada pembelajaran praktikum akuntansi Mayop, Kamis 23 April 2020. Minggu kemarin kita sudah selesai belajar atau latihan soal yang ada di modul dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, halaman 49. Untuk hari ini, kita belajar lagi, kita mengulang lagi dari awal mengerjakan latihan soal yang ada di modul dari awal lagi. Mulai dari halaman 8 sampai dengan terakhir halaman 49. Ketika kita latihan soal di halaman 8, jangan lupa kita selalu memperhatikan soal yang ada di halaman 1 sampai dengan halaman 6. Sebelum kita memulai latihan, jangan lupa perhatikan setting pada laptop atau PC yang kalian gunakan. Baik itu laptop atau PC yang ada di rumah atau yang ada di lab. Karena tidak menjamin settingan itu sudah sesuai. Settingannya ini terkait dengan nanti penulisan mata uang, tanggal, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya adalah Start Windows, Control Panel, serta Religion Language. Di sini pastikan formatnya ini dalam negara Indonesia, karena nanti akan berpengaruh kepada currency-nya di sini dan penulisan tanggal. Setelah sudah Indonesia, di sini sudah Indonesia, kita klik additional setting-nya untuk melihat apakah currency simbolnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan dengan mata uang rupiah. Kemudian kita create file baru, harus membuat file yang baru berbeda dengan file yang kemarin, latihan yang pertama. Di sini untuk membedakan namanya adalah kita buat sesuai dengan NIM Password Indonesia, kita singkat dengan BWI. Kemudian ini adalah contohnya NIM kalian, sesuaikan dengan NIM milik kalian. Ada jaraknya seperti ini, kemudian nama perusahaannya BWI. Harus sama persis penulisan ininya. Kemudian perhatikan di sini current finansial, tahun pembuatan laporan keuangan sesuai dengan latihan yang di buku adalah 2017. Akhir bulannya adalah bulan Desember, awal bulannya di bulan Januari. Kemudian number account periodnya adalah 13 atau 13. Karena bulan ke-13 itu biasanya digunakan untuk pembuatan laporan keuangan dan pembuatan penelusuran transaksi apakah betul transaksi ini sesuai atau tidak. Sehingga dihasilkan laporan keuangan yang baik dan dipercaya. Kemudian jangan lupa kita harus memperhatikan jenis usahanya. Karena jenis usahanya ini akan berpengaruh kepada rekening-rekening apa saja yang ada di dalam jenis usaha itu. Kalau jenis usahanya ini tidak sesuai, maka nama rekeningnya juga akan berbeda. Kemudian di sini foldernya. Kita sesuaikan saja dengan NIM kalian. Kemudian di sini namanya cukup gunakan nama panggilan kalian saja yang singkat
tanpa password. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu lebih gampang karena tidak menggunakan password. Kemudian di sini yang teliti dalam job list-nya, categories list, cut list-nya, kemudian item list. Karena apa? Jika ada yang ini tidak sesuai, contohnya, itu akan berpengaruh ke kalian akan mencari jenis pekerjaan, jenis kategoris, cut list-nya, kemudian item list, data pelanggan, data karyawan, data dirinya, itu akan kesulitan nanti di transaksi-transaksi di belakang. Ingat jangan lupa yang teliti ketika memasukkan neraca saldo awalnya. Kemudian di sini yang lebih harus teliti lagi adalah invoice-nya, customer PO-nya, date-nya, penggunaan VAT-nya, kategorisnya. Ini harus yang teliti memasukkannya. Term-nya ini juga, nah kecil ini, term. Jangan sampai terlewat. Ini yang teliti. Ada teks include dan exclude-nya. Harus diteliti. Term-nya bagaimana soalnya. Perusahaannya, suppliers-nya. Ini purchase-nya. Date-nya, supplier invoice-nya. Ini harus benar, jangan lupa ini kategorisnya. Saya kira kalau ini sudah benar, nanti ketika kita melakukan pembuatan laporan keuangan di akhir periodenya, mudah. Selamat mengerjakan. Untuk latihan hari ini cukup sampai halaman 24 saja. Jangan lebih. Hari ini hanya sampai halaman 24 saja. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.